Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LDAP server, yaitu pada workshop administrasi dan manajemen jaringan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin saya bacakan di sini saja ya, Open LDAP dalam bahasa Inggris. Nah, the Open LDAP project was started in 1998 ya, by Kurt Zeilenga based on University of Michigan project. Nah, OpenLDAP has three main component. Yang pertama itu SLAP-PD, yaitu Standalone LDAP, Daemon, and Associate Module and Tools. Lalu yang kedua ada Libraries Implementing the LDAP Protocol NISN.1 Basic Encoding Rules atau BER. Lalu yang ketiga ada Client Software. Ya, di sini client software-nya itu ya ada LDAP Search, LDAP ADD, lalu LDAP Delete dan Others. Ya, ini utilitas dari LDAP itu sendiri. Lalu di sini ada Open LDAP Server, SLAP-PD, the standalone LDAP Daemon. Architecture was split between a front end which handles network access and protocol processing, and a back end which deals strictly with data storage. The architecture is modular and many different back end are now available for interfacing to other technologies, not just traditional database. Nah, itu overview. Dan sekarang mungkin saya akan jelaskan sedikit pengetahuan saya tentang LDAP itu sendiri ya dalam bahasa Indonesia. LDAP itu merupakan singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol. Dilihat dari kepanjangannya saja kita bisa bisa mengartikan ya bahwa LDAP ini merupakan sebuah protokol untuk mengakses directory secara ringan. Secara ringan ini dalam artian LDAP ini kan berjalan di atas jaringan, di atas jaringan internet yang penggunaan paket-paketnya tentu ringan. Nah, LDAP ini merupakan bagian dari internet protokol. LDAP ini digunakan untuk mengakses suatu directory, misalnya directory telepon, directory email suatu server pada perusahaan serta lain sebagainya. Nah, pada LDAP ini tidak hanya membaca informasi, tentunya juga bisa ya seperti pada utilitas ini ya. Jadi bisa search, LDAP add, LDAP delete dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya membaca informasi. Nah, LDAP juga dilengkapi dengan SASL atau Simple Authentication and Security. Untuk L-nya sendiri itu layer ya. Jadi Simple Authentication and Security Layer untuk memeriksa dan memastikan apakah suatu user berhak dan diperbolehkan masuk atau tidak. Karena itulah LDAP juga banyak digunakan untuk sign on single sign on, yaitu dengan sekali masuk. Artinya user dapat mengakses beberapa aplikasi yang telah disediakan dengan satu kali masuk. Nah, berbicara tentang LDAP, tentu ini menyinggung suatu produk dari Microsoft yaitu Active Directory, di mana terkait dengan penggunaan LDAP, Microsoft ini mengembangkan yaitu Active Directory atau AD, suatu layanan yang mengendalikan komputer-komputer yang tergantung atau tergabung dalam Windows domain itu sendiri. Lalu komputer-komputer akan login ke dalam Active Directory tersebut, dan AD akan memberikan serangkaian security policy, update software, serta menginstal program-program ke dalam komputer klien. Kurang lebih seperti itu untuk Active Directory yang merupakan pengembangan dari perusahaan Microsoft. Oke, mungkin sedikit itu pengetahuan tentang LDAP. Selanjutnya sekarang kita akan langsung masuk pada praktikum atau percobaannya. Yang pertama kita pastikan bin telah berjalan dengan menggunakan NSLookup. Ya, berarti kita harus setup bin terlebih dahulu ya. Lalu di sini ada install SLAP-PD, lalu konfigurasi SLAP-PD. Nah, yang pertama itu NSLookup atau kita akan mengecek DNS kita. Nah, sebelumnya saya di sini menggunakan virtual machine dari VirtualBox. Yang pertama kita akan membuka terminal. Nah, sebelumnya saya memang sudah menyediakan untuk DNS-nya itu sendiri. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengecek dulu name servernya. Oke, kita cek. Oke, di sini. Nah, name server yang saya gunakan di sini yaitu 172.12.7.18. Nah, coba kita cek atau sesuaikan dengan IP kita. Nah, IP kita ini pada NP0S8 atau adapter NPOS8 ini kita menggunakan menggunakan yang sesuai dengan name server tadi. Oke, selanjutnya kita clear dan kita akan coba langsung NSLookup. Kita masukkan domainnya saja terlebih dahulu, lutfi.net.
Nah, di sini sudah berhasil ya, artinya berjalan dengan lancar bin kita. Lalu kita akan ns lookup dengan memasukkan IP-nya 12.7.18. Oke. Nah, di sini juga berhasil ya. Oke, selanjutnya kita clear. Nah, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan menginstal slap.pd. Ya, tentunya kita harus apt update terlebih dahulu. Ini untuk teman-teman yang baru istilahnya baru install ya, tentu harus apt update untuk agar nanti pada saat kita menginstal slap.pd ini package-nya itu ditemukan. Oke, selanjutnya saya akan langsung apt install slap.pd. Oke, sini kita yes. Oke, di sini sangat bergantung pada koneksi internetnya. Di sini saya menggunakan hotspot dari smartphone saya. Sebentar, kita konekkan lagi ya. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita lihat. Kita perkecil dulu ini. Lalu kita ini saya perkecil lalu seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan keluar ini. Kita diminta untuk memasukkan administrasi atau administrator passwordnya. Kita masukkan saja. Lalu oke, kita konfirmasi password yang kita masukkan. Oke, progres instalasi akan langsung berjalan dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi slap.pd. Nah, secara default, LDAP akan menciptakan database baru yang mencerminkan nama domain kita. Namun, jika kita tidak menyebutkan nama domain dengan benar saat instalasi, ada kemungkinan LDAP mengalami salah konfigurasi. Nah, oleh karena itu kita akan merekonfigur LDAP kita. Sebelumnya kita akan lihat dulu dengan menggunakan perintah slapcat. Slapcat. Lalu di sini kita agar langsung menemukan domain kita grab saja menggunakan perintah grab, lalu kita cari kata kunci-nya yaitu dn. Nah, di sini untuk dn-nya sendiri ini masih Lutfi dan admin dc-nya Lutfi ya, masih Lutfi, dan cn-nya admin, dc-nya Lutfi. Nah, nanti kita akan mengubahnya menjadi lutfi.net. Artinya nanti di dn ini ada dc Lutfi, dc net. Oke, kita clear. Selanjutnya kita akan setting ya sesuai dengan DNS yang kita miliki. Nah, di sini kita akan menggunakan dpkg min reconfigure lalu slap.pd. Oke, nah sekarang kita akan ini ditanya if you enable this option no initial configuration or database will be created. Nah, di sini omit open LDAP server configuration. Nah, bisa kita lihat keterangannya. Kita ditanya apakah akan men-skip konfigurasi server database, pilih saja no karena kita akan melakukan konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan masukkan domainnya. Di sini saya lutfi.net. Jadi kita klik OK. Lalu di sini bisa kita lihat ya, untuk organisasi, nama organisasinya itu diisikan sesuai dengan base domainnya. Di sini kita beri nama Lutfi saja. Administrator passwordnya itu 1234566 saja. Kita konfirmasi lagi. Oke, di sini diminta untuk memilih database backend yang akan kita gunakan. Nah, di sini dalam LDAP sendiri itu untuk BDB dan HDB ini sudah jarang digunakan atau bahkan tidak digunakan. Sekarang itu sudah beralih ke MariaDB. Bahkan MariaDB ini bisa dikatakan backend database yang mungkin lebih up to date dibanding kedua ini. Oke, kita pilih MariaDB. Lalu di sini do you want to database to remove when slap.pd is purged. Nah, bisa kita lihat keterangannya di sini. Jika ditanyakan maka nih bisa kita lihat kita jawab no. Nah, dengan tetap menyimpan database bila slap.pd ada masalah maka database tersebut akan tetap bisa digunakan. Artinya kita pilih no saja untuk menjaga kemungkinan terburuk di lain waktu. Selanjutnya yang terakhir yaitu apakah kita akan memindahkan database lama ya, tentunya kita akan memindahkan. Kita klik yes. Oke. Konfigurasi sudah selesai. Oke, selanjutnya di sini bisa kita baca di sini ya. File konfigurasi LDAP ini disimpan pada folder etc LDAP dan untuk yang disimpan itu berisi file konfigurasi, skema dan directory slap.d. Nah, sekarang kita akan lihat lagi slapcat. Ini ya slapcat. Nah,
Seperti yang saya katakan tadi, untuk DC sendiri di sini langsung menjadi dua, yaitu Lutfi dan Net. Artinya ini untuk bus domainnya dan ini .net-nya ya. Oke, kita clear. Selanjutnya kita akan baca dulu ya keterangannya di sini. Slapcat setelah reconfigure. Nah, file database disimpan di var lib ldap pada database data.mdb. Sebaiknya kita membackup file ini. Mungkin kita akan langsung backup saja ya. Var lib ldap. Lalu di sini kita ls. Oke, di sini ada data.mdb. Kita copy saja .mdb .org. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil membackupnya. Selanjutnya di sini untuk servisnya sama seperti biasa, kita menggunakan sistem CTL, bisa start, stop, restart, dan untuk mencek statusnya bisa kita menggunakan status. Oke, mungkin kita langsung saja sistem CTL start lda slap pd. Oke, tidak ada error. Kemungkinan ini sudah berhasil active running. Oke, bisa kita lihat sudah active running. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk pada instalasi LDAP. Nah, yang pertama kita akan langsung menginstal apt install LDAP utils. Nah, kita tunggu. Oke, bisa kita baca di sini ya, dengan menggunakan LDAP utils maka dua utilitas LDAP dapat kita gunakan ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, yaitu LDAP search dan LDAP add. Nah, itu sama-sama bisa gunakan ketika kita menginstal LDAP utils. Oke, selanjutnya kita tunggu terlebih dahulu. Ini sangat bergantung pada ini ya, pada kecepatan internet. Oke. Kita tunggu saja ya. Coba sambil lalu kita akan cek koneksi kita. Ping 888. Oke, di sini RTO. Sepertinya ini ada masalah dari dari koneksi internet saya ya. Ya, kita tunggu saja. Oke, benar di sini terdapat atau terjadi masalah. Oke, mungkin sebelum itu saya reboot saja agar internetnya kembali normal. Kita tunggu. Karena memang ketika kita menggunakan dua adapter sekaligus itu kemungkinan akan terjadi masalah pada internetnya atau networknya. Ya, ditambah lagi dengan koneksi internet yang saya gunakan ini bisa dikatakan kurang stabil di daerah saya. Kita masuk lagi. Oke. Selanjutnya kita akan apt install ldap utils. Oke. Sini saya akan coba atur lagi koneksi pada smartphone saya. Oke, di sini sudah aman ya. Sudah berjalan dengan lancar. Oke, sudah berhasil. Nah, ketika kita merestart, tentunya name server kita itu akan akan berubah. Coba kita lihat dtc disoft.conf. Oh, maaf, maksudnya cat ini ya. Saya typo. Oke, di sini berubah ke gateway dari providernya. Oleh karena itu, agar nanti kita tidak bolak-balik, alangkah baiknya kita langsung install semua package-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini install LDAP sudah. Lalu selanjutnya kita akan install. Oh, di sini kita akan download ya. Kita akan download package Debian.
dari package debian.org. Oke, kita download semua package-nya terlebih dahulu saja. Package debian.org, sid, al, php, ldap, admin, download. Oke, agar nantinya kita tidak bolak-balik meribut internet virtual machine kita. Lalu di sini ya instalasi config. Oke, intinya hanya itu ya. Sekarang kita akan coba install paket-paketnya terlebih dahulu. Jadi di sini internetnya cukup ini ya, cukup lemot. Oke, di sini sudah. Lalu di sini kita bisa pilih yang ini FTP. Untuk yang US Debian, oke, kita simpan. PC sudah komplit ya. Kita minimize dulu. Lalu bisa kita lihat tadi itu kita downloadnya pasti ada di CD downloadnya. Download LS. Oke, di sini sudah ada. Sekarang kita akan install terlebih dahulu saja. dpkg min i php yang dev. Oke, dpkg error processing. Coba kita voila. Oke, sekarang kita perlu ini menginstal Apache ya. Apache 2. Oke, sekarang kita clear dulu. Berarti install Apache 2, lalu di sini dengan install ini ya. Oke, omnet dependencies. Ya, apt min fix broken install. Oke, kita yes. Kita lihat jaringannya. Oke, lumayan. Kita tunggu saja. Oke, di sini sudah 99%. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan apt install php ya. php set. Oke, di sini sudah terinstall ternyata php-nya. Coba kita lihat php min p. Oke, sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita baru dpkg seperti yang tadi. Kita install. Oke, di sini sudah berhasil ya, bisa dikatakan berhasil. Coba kita lihat. Coba kita lakukan lagi dpkg min i. Lalu coba kita lihat di sini di laporan yang sudah saya kerjakan. Oke, install dpkg min i, ya benar, sudah aman. Oke, kita lagi. Oke, sudah aman ya. Nah, karena kita sudah melakukan instalasi semuanya, maka kita akan lakukan langkah-langkahnya dari awal lagi. Oke, sekarang kita ini ya, kita cd kembali, lalu kita akan mengatur server name servernya. Kita akan ubah lagi menjadi
172.12.7.18. Kita Ctrl X, simpan, kita keluar. Nah, selanjutnya kita akan ini ya, slab PD. Coba kita ya, slab PD. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita akan ini dpkg min reconfigure slab PD. Oke, di sini sebentar. Kita ulangi saja ya. Oh, di sini sudah benar ya. Tadi kita sudah melakukannya ya. Oke. Do you want? Coba kita lihat di sini lagi. Kita no, lalu kita yes. Oke. Sudah berhasil ternyata. Selanjutnya di sini kita akan select cat. Lalu kita grab dn. Oke, sudah berhasil. Oke, di sini kita tadi instalasi LDAP utils ya, sudah selesai. Soalnya kita akan membuat, kita cd dulu ke etc LDAP, kita clear, lalu kita ls di sini tidak ada masih ya. Lalu kita akan membuat baru nano users.ldiv seperti ini. Nah, untuk isinya di sini saya sebenarnya sudah mengerjakannya. Saya akan mengikuti yang ini saja ya. Nah, sini pertama kita komentar dulu, buat agar menandakan bahwa ini merupakan user LDIV maksud saya. File, lalu di sini dn-nya kita masukkan, organizational unitnya kita beri nama people, lalu untuk dc-nya ini Lutfi, lalu dc.net ya. Oke, objek kelas organizational unit. Oke, OU-nya yang kita masukkan di sini adalah people. Oke, kita Ctrl X, simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan menggunakan utilitas LDAP add. Sini untuk opsinya min w dan min d. Lalu di sini kita masukkan cn-nya sama dengan admin, lalu dc-nya sama dengan Lutfi, dan dc lagi net. Oke, ini kita min f agar untuk meminta password. Lalu kita masukkan file min f ini untuk ini ya, untuk penggunaan file users.ldiv-nya. Kita masukkan saja. Lalu kita klik enter, maka passwordnya akan diminta 123456. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, untuk mengapa kita diminta password? Karena kita menggunakan opsinya min w. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sini. Nah, ini untuk min d, node di binding server. Misalnya digunakan API untuk CN agar kewenangan untuk LDAP, untuk LDAP tree semakin besar. Nah, w ini untuk password yang akan diminta. Min h ini LDAP server yang terkoneksi. Lalu min f seperti yang saya katakan, yaitu filenya yang dipakai. Soalnya kita akan menggunakan utilitas yang kedua, yaitu LDAP search. Lalu di sini kita lihat yang di sini saja ya. Nah, di sini kita menggunakan option min x dan min b. Lalu di sini dc-nya itu Lutfi, lalu dc-nya lagi .net. Lalu OU atau organizational unit. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Di sini terdapat, nah, base-nya ini dc Lutfi, dc.net, artinya Lutfi.net untuk domainnya atau DNS-nya. Lalu di sini bisa kita lihat di sini juga Lutfi.net, di sini juga ada CN-nya admin dan domainnya Lutfi.net. Untuk organizational unitnya itu people. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya kita clear saja. Kita masuk ini untuk menambahkan user baru. Sebenarnya ini hanya ya menambahkan seperti yang tadi. Kita langsung saja buat new users.
Sebenarnya ini nanti kita bisa menambahkannya menggunakan yang PHP LDAP admin nantinya. Cuman kita tulis saja di sini. Kita buat lagi itu konten. Ini sebagai penanda saja ya, komentar ini. Content of new users. LDIV file. Oke, di sini DN-nya CN sama dengan cecil, OU sama dengan users, lalu DC sama dengan seperti, kita hilangkan saja spasinya, lalu DC sama dengan magnet. Oke, objek kelasnya di sini isinya top, lalu objek kelas lagi di sini isinya account, objek kelas lagi isinya post 6 account, lalu di sini objek kelas shadow account. Untuk CN-nya di sini John, lalu di sini user ID-nya John, lalu user ID nomor itu 1001, lalu grup ID nomor yaitu 1001 juga, lalu home directory-nya itu home cecil sesuai dengan usernya, user passwordnya yaitu 12345. Oke, selanjutnya login shell-nya itu bin paste, kita simpan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Nah, untuk menambahkannya sama, kita harus menggunakan LDAP add. Oke, nanti kita akan coba saja di menggunakan PHP LDAP admin ya, agar terdapat 2 kali percobaan. Nantinya menggunakan CLI seperti ini, lalu akan menggunakan ini. Oke, ini untuk instalasi LDAP admin ya. Nah, ini tadi kita sudah download ya. Nah, dan untuk Apache ini juga sudah download, PHP sudah download. Oke, coba kita cek dulu Apache minv ya. Oh, mohon maaf, berarti harus Apache 2 minv. Oke, di sini Apache-nya versinya 2.4.38. Lalu untuk PHP-nya, sini PHP 7.3.27. Oke. Selanjutnya kita jalankan service dari Apache itu sendiri. Ctl restart Apache 2. Oke, di sini sudah berhasil. Kemungkinan sudah tidak ada error ya, karena sudah bisa di restart. Oke, di sini sudah aktif running ya. Aktif running, oke, aman. Selanjutnya kita akan instalasi menggunakan dpkg untuk PHP LDAP admin ya. Tadi kita sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan ke directory daripada PHP LDAP admin ini. Kita clear. Nah, kita ls min al. Nah, bisa kita lihat di sini ada config.php. Kita akan bermain di situ. Oke, selanjutnya kita akan backup dulu config.php menjadi orig. Oke, kita ls min al. Oke, sudah berhasil, kita clear. Selanjutnya kita akan ini nano config.php. Nah, kita akan mencari beberapa ini ya, beberapa line ini, dan kita akan mengubah parameternya. Oke. Oh, mohon maaf, barusan ini ke close ya. Kita buka dulu referensi lagi. Oke, kita pakai yang ini saja. Kita atur dulu. Oke,
kita Ctrl W untuk mencarinya, lalu kita menggunakan ya LDAP. Oke, di sini ya LDAP server. Kita cari kata kuncinya. Ctrl W. Oke, di sini di my ini akan saya ubah menjadi Lutfi. Lalu di sini server hostname array. Nah, kita cari DC sama dengan example biasanya ya, kalau awal. Oke, bisa kita langsung temukan di sini DC-nya akan saya ubah menjadi lutfi.net. Bisa kita lihat ya di sini kan mengubah menjadi fitri.edu, di sini lutfi.net. Oke, selanjutnya kita akan cari kata kunci login. Oke. Ntar kita langsung cari saja yang DC example lagi. Oke, di sini bisa kita lihat untuk CN di sini ya. Login, bind ID, CN admin, DC. Oke. Semuanya di bawahnya ini sudah disediakan untuk temnya ya. Atau template. Oke, bisa kita lihat di sini sudah selesai kita ubah. Soalnya di sini kita cari hide template underscore warning. Oke, di sini. Oke, di sini cuma satu ya hasilnya. Nah, di sini kita uncomment. Oke, kita uncomment. Lalu di sini untuk nilainya kita ubah menjadi true. Oke, jika sudah kita Ctrl X simpan. Nah, kita clear. Selanjutnya kita akan membuka di browser yaitu localhost LDAP admin. Kita close ini, lalu kita ubah ini ya. Kita cek dulu apakah Apache-nya sudah berjalan. Oke, sistemnya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan cari php LDAP admin. Oke, di sini sudah berhasil kita membuka LDAP admin-nya. Oke, saya perbesar saja ya agar lebih nyaman. Kita setting, lalu kita ke display. Kita atur resolusinya menjadi 1360 kali 768. Oke. Sudah besar ya, sudah bisa kelihatan dengan jelas. Pertama di sini kita login terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berhasil masuk pada halaman utama atau dashboardnya ya. Nah, di sini terdapat beberapa kelas yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini sudah ada CN admin sama OU pupil. Nah, kita akan membuat entry baru sesuai dengan perintah di sini. Nah, yang pertama kita akan disuruh membuat OU, groups dan people. Nah, kita lihat di sini untuk people ini sudah ada ya, maka kita akan langsung membuat keep new entry, mohon maaf. Lalu di sini kita buat OU baru dengan nama groups. Create object, lalu kita commit. Oke, di sini sudah berhasil kita membuat. Nah, untuk people ini kan tadi sudah kita membuat melalui terminal. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke menciptakan 3 grup baru, di mana yaitu admin, dosen, dan siswa. Maka di sini saya akan membuatnya. Oke, kita masuk ke groups, lalu kita create cheat entry. Kita masuk ke, coba kita lihat di sini POSIX ya. Oke, benar. POSIX group, lalu di sini grupnya kita beri nama admin, create object, commit. Oke, di sini sudah kita expand dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buat lagi create cheat entry, POSIX group, lalu di sini dosen. Oke, kita commit. Oke, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita akan buat entry child lagi, POSIX group, lalu di sini mahasiswa saja ya, jangan siswa. Oke, kita commit. Oke, selesai. Selanjutnya kita lihat perintahnya.
Nah, di sini kita disuruh atau diperintahkan membuat user Fitri, Nana, sama Rana. Oke, kita langsung saja masuk ke terminal. Kita gunakan perintah add user, lalu kita masukkan Fitri, passwordnya kita masukkan. Lalu kita langsung saja clear, sudah berhasil satu. Selanjutnya kita buat dengan nama Nana. Kita isikan saja passwordnya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita add user. Sini Rana ya. Sini saya samakan saja ya usernya karena memang belum ada user dengan nama itu. Jadi tidak akan bentrok. Oke, kita clear. Kita sudah berhasil membuat 3 buah user tersebut. Oh, kita ini ya barusan ya ke close. Kita buka ulang saja localhost LDAP admin, lalu kita login 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat di sini tadi di grup sudah selesai membuat, user sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan Fitri menjadi dosen, Nana ke grup siswa, dan user ini ke admin. Nah, setelah buat 3 user masing-masing masukkan ke grup dosen. Nah, seperti itu. Maka kita akan ke people ya. Ke people terlebih dahulu. Lalu kita akan create child entry. Lalu kita lihat di sini user account. Oke, command name-nya coba kita lihat di sini agar namanya sama. Oke, yang pertama di sini memasukkan yang Nana terlebih dahulu ya. Atau kita masukkan mulai dari ini. Kita isikan nama dosen kita. Grup ID-nya ini akan dimasukkan ke dosen. Untuk home directory-nya di sini lalu untuk passwordnya kita masukkan. Oke, selanjutnya untuk UID-nya 1000 ini ya. Lalu di sini untuk user ID-nya kita isikan Fitri saja. Oke, kita create object. Lalu kita commit. Oke, sini sudah berhasil ya. Nah, di Fitri Setiori ini bisa kita lihat sudah berhasil. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan user akun. Oke, selanjutnya berarti kita tinggal membuat untuk ketiga lainnya ya. Kedua user lainnya. User akun. Kita masukkan tadi, coba kita lihat. Tadi itu ada Nana. Nana itu ke siswa. Nana. Pasnya Nana. Kita masukkan ke mahasiswa ya. Common namanya ini Nana aja. Lalu di sini Nana. Pasnya aja. Passwordnya. Oke, selanjutnya user ID-nya ini Nana. User ID-nya kita create object, don't save, lalu kita commit. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita buat satu kali lagi user icon. Common name-nya di sini Rana ya kalau tidak salah tadi. Ya benar, Rana. Di sini kita beri nama first name-nya. Di sini atau kita beri nama Rana Rini saja. Lalu di sini first name-nya Rana. Oke, lalu di sini masuk pada admin ya, grup ID-nya ke home directory Rana, custom-nya ini kita isikan password. Oke, selanjutnya kita isikan user ID-nya ini Rana saja.
Oke, kita create object, don't save, lalu kita commit. Oke, bisa kita lihat sekarang ke OU people. Kita lihat 3 children yang sudah kita buat. Yaitu, nah bisa kita lihat di sini ya. Di sini sudah 50 ini sudah berhasil dibuat. Lalu untuk Nana aja sudah, dan untuk Rana-Rani ini juga sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya apa yang diperintahkan di sini yaitu kita akan menambahkan atribut baru yaitu getChoose. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk masing-masing user. Pertama kita akan masuk ke sini. Kita akan add new attribute. Nah, di sini kita pilih getChoose. Lalu kita masukkan di sini SSHEN atau SSHEN. Coba kita lihat di sini ya. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya kita scroll ke bagian paling bawah, lalu kita update objek. Kita save dulu password ini ya. Lalu kita update objek. Oke, di sini sudah berhasil menambahkan atribut baru. Selanjutnya kita lakukan juga ke user Nana. Add new attribute. Lalu kita pilih getChoose. Lalu SSHEN. Kita scroll ke paling bawah, update objek. Save. Lalu kita update. Oke, sudah berhasil. Tambahkan untuk getChoose pada Nana. Selanjutnya ke Rana. Ke Rana ini kita tambahkan juga new attribute. Kita pilih getChoose, lalu kita masukkan SSHEN. Scroll ke bagian paling bawah, update objek. Dan di sini update objek. Oke, bisa kita lihat di sini untuk atributnya sudah berhasil kita tambahkan. Nah, setelah itu nah, di sini skip ya, jika kita sudah menemukan getChoose tadi itu tidak perlu ini lagi. Ini untuk yang tidak menemukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai LDAP server ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.